Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi pada uh, uh, pertemuan kali ini kita akan bahas lanjutannya dari yang kemarin. Jadi ini adalah signal analysis in time frequency domain juga, in frequency domain. Jadi lanjutan yang kemarin, cuman ini bagian implication sama application. Jadi kemarin kalian sudah tahu gimana caranya mengubah transformasi dari time domain ke frekuensi domain. Nah, kemudian sekarang ini eksplorasinya. Jadi kalau yang kemarin ada yang tanya setelah dari sini untuk dari fitur gimana? Nah, di sini adalah proses untuk mencari fiturnya. Jadi tapi di sini pun nanti fiturnya nggak hanya ini. Jadi dari macam-macam pun ada banyak. Tapi yang di buku ini adalah yang basic dilakukan. Jadi nanti untuk selanjutnya bisa macam-macam ya. Nanti bisa lihat dari jurnal untuk fiturnya. Jadi untuk mengolah fitur ini kita butuh mengubahnya ke bentuk digital karena kalau misalnya komputasi kita hanya hitung sebagai teoritik ya kalau yang continue. Tapi kalau misalnya untuk komputer atau komputasi yang datanya banyak, kita nggak mungkin hitung satu-satu secara manual perhitungan Fourier series. Jadi pasti harus dilakukan secara digital. Caranya untuk mendigitalkan itu dilakukan dengan digitization atau ya mendigitalkan atau mengubah dari yang continuous analog to discrete data. Jadi caranya biasanya umumnya ada dua. Jadi yang dilakukan adalah slicing atau yang kalian kenal dengan sampling atau frekuensi sampling atau hanya diambil beberapa titik atau mungkin kalau di sini disebutnya slice ya, slicing. Atau juga mendigitalisasikan amplitude-nya. Jadi ada yang dari kalau slicing dari waktu, satunya dari amplitude. Jadi ada dua yang umum. Yang pertama ini adalah yang slicing. Jadi di sini nanti digitalisasi itu sangat berperan sama data acquisition sama processing-nya. Data storage sama ininya ya. Jadi dia akan berpengaruh sama data acquisition waktu proses pengambilan sama penyimpanan. Mungkin waktu yang di awal kalau masih ingat, saya juga pernah sempat singgung sedikit kalau misalnya di digital prosesnya itu yang dipermudah adalah cara perhitungan. Jadi kalau yang continue dia pakai integral, kemudian kalau yang discrete dia cuma pakai summation, sum aja. Jadi lebih mudah menghitung. Kemudian juga kalau misalnya kita pakai data sampling atau mungkin yang slicing itu tadi, beban komputasinya nggak terlalu besar. Jadi kalau continue kita misalnya harus hitung benar-benar terus-menerus dari 0 sampai 100 misalnya. Kalau sampling berarti kan kita hanya ambil beberapa titik gitu ya. Jadi komputasinya juga lebih ringan. Otomatis waktu proses pengambilan datanya lebih ringan juga di proses ataupun pengolahannya. Kemudian ada juga pengaruhnya ke data storage. Data storage waktu yang di awal dulu juga ada saya taruh image. Kalau zaman dulu bentuknya masih disket atau bahkan rangkaian analog yang besar gitu ya untuk satu penyimpanan, tapi kemudian berubah jadi disket, kemudian dari CD, kemudian agak berkurang lagi ukurannya, tambah kecil di flash disk, kemudian ada mikro sampai sekarang bahkan nano ya. Nah itu adalah keuntungan dari digitalisasi atau digitization ini tadi ya. Jadi mendigitalkan yang analog karena dia hanya mengambil beberapa yang penting aja. Jadi nggak semua diolah, jadi cuma diambil beberapa, tapi kalau yang storage ini nanti yang didigitalkan adalah amplitude. Nanti mungkin kita bahas lagi di selanjutnya ya. Yang pertama kita bahas dulu data sampling atau yang didiskretkan adalah waktunya. Kalau ini sih sebenarnya data sampling mungkin kalian lebih banyak kenal di di statistik atau mungkin lebih sering tahu di sini juga tentang sampling, frekuensi sampling dan sebagainya. Itu intinya adalah slicing atau memotong sinyal dari durasi tertentu waktunya hanya ke beberapa titik aja. Jadi awalnya yang dari continue seperti ini, dia di slicing hanya bentuk titik-titik ini aja, gitu ya. Kemudian kalau secara perhitungan ini tadi yang dia lebih
gampang kalau misalnya perhitungan digital karena dia cuman berdasarkan titik poinnya. Jadi ngitungnya juga nggak terlalu banyak, caranya juga gampang, hanya di jumlah. Kalau misalnya continue dia harus pakai integral atau mungkin pakai perlu kalkulus ya, jadi lebih riwah. Jadi untuk menghitungnya antara rentang A sampai B kita harus hitung secara manual, karena kalau misalnya kita hitung secara komputasi pun ujung-ujungnya yang dimasukkan adalah discrete. Jadi ini hanya ada di theoretical aja. Gitu. Nah, tapi ada konsekuensi juga dari men-slicing data itu. Jadi nanti akan ada sesuatu yang aneh. Jadi di sini namanya peculiar effects. Jadi benar-benar ada sesuatu yang berubah. Kalau ini tadi kan dalam bentuk waktu ya, time-nya. Kalau kita lihat time ini kan kemarin bahasan yang pertama. Jadi selain bentuknya dia sudah ada slicing, mungkin kalau time dari time domain nggak terlalu kelihatan karena selama dia frekuensi samplingnya sesuai sama Nyquist, yaitu misalnya kalau butuh untuk 10 Hz minimal dia 5 frekuensi sampling titiknya, jadi dia nggak akan merubah bentuk. Jadi waktu di time domain dia nggak akan terlalu terlihat efeknya. Jadi sama kayak continue kalau di plot ya, karena kan plot kan biasanya nggak discrete titik-titik gini tapi langsung pakai garis. Nah itu jadi nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau di frekuensi ini kita harus hati-hati karena bentuknya berubah. Bukan berubah sebenarnya, tapi karena ada konsekuensi pencerminan kemarin. Jadi ada pencerminan yang harus kita hati-hati. Mungkin ini sebelumnya juga sempat saya bahas sebelumnya, tapi di sini akan lebih detail. Jadi kalau di sini frekuensi samplingnya adalah 10 Hz. Di dalamnya harusnya ada nilai energi masing-masing ya, ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Sampai 10 seharusnya yang ada di sini paling 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6 cuma sedikit, 7 ada sedikit, sisanya hampir 0. Nah, kalau kita plotkan secara frekuensi dalam frekuensi domain atau kita Fourier-kan, yang di sini adalah yang tidak disampling, yang di sini yang disampling. Di sini kalau misalnya kita sampling, bentuknya jadi lebih banyak frekuensinya, tapi ini frekuensi semu, jadi kayak bayangan dari hasil pencerminan. Jadi sebenarnya yang ada adalah yang ini. Tapi karena dia menghitungnya secara continuous atau secara periodik, jadi di perhitungan Fourier series kemarin kan ada syarat dia diibaratkan sebagai sinyal yang periodik. Jadi dia akan terus berulang seperti itu. Padahal dia isinya cuma ini. Dan sisa-sisanya ini dia efeknya. Jadi efek dari pencerminan. Jadi kalau kalian lihat di sini sebenarnya titiknya ada di sini. Mungkin kalau misalnya saya tarik garis di sini. Nah, sebenarnya titiknya adalah garisnya atau misalnya cerminnya ada di sini karena dia 10 Hz ya. Sorry, 20 Hz ini sebenarnya. Jadi frekuensi samplingnya adalah 20 Hz. Tapi kalau dihitung berdasarkan kemarin Fourier yang dihitung adalah setengah dari Nyquist-nya, artinya setengah kali 20, berarti dia yang bisa ditampilkan adalah 10 Hz. Nah, harusnya dia cuma tampil di sebagian ini aja. Jadi yang tampil di titik 10. Ya, 10 ini. Nah, sisanya ini apa? Sisanya ini adalah pencerminannya. Kalau kalian lihat di sini titik ini adalah pencerminan dari ini. Ini pencerminan dari ini. Ini pencerminan dari ini. Ini yang sini. Nah, yang sini juga, sini pencerminan dari sini. Jadi saling cermin yang dicerminkan gitu. Jadi akhirnya kalau misalnya kita nggak hati-hati lihatnya, kita akan kira ini ada ternyata frekuensi yang 20 Hz. Padahal dia bukan, ini bukan frekuensi 20 Hz. Dia hanya bisa mendeteksi ya sesuai ini. Ini yang realnya. Jadi tanpa disampling hasilnya seperti ini. Nah, ini ada efek namanya efek yang aneh, peculiar effect ya. Jadi di spektrumnya akan terlihat seperti itu. Nah, sebenarnya caranya kalau mau menghilangkan, jadi efek peculiarnya tadi itu dihilangkan ya dengan cara menghilangkan sisa setengahnya atau sisa pencerminannya. Nah, jadi yang diambil hanya yang sebelah sini aja.
Yang sini dihilangkan. Dihilangkannya pakai apa? Terserah. Mau pakai filter atau pakai plotting biasa, boleh. Kalau misalnya yang kemarin kita lakukan itu hanya menghilangkan dalam bentuk tampilan ya. Jadi kalau tampilan kemarin kan waktu saya plot itu dia hanya F-nya atau T-nya. Sorry, ini T dulu, kemudian baru F per 2 atau hasil FFT yang kedua. Jadi di sini ada biasanya di plot X misalnya FFT, kemudian X-nya ya, kemudian di sini adalah mag-nya, magnitude-nya, kemudian dikuadratkan. Ini absolut biasanya, kuadrat. Nah, di sini yang diplot adalah setengah dari magnitude, artinya yang diplot cuma di sini. Jadi itu tidak menghilangkan, hanya tampilannya aja yang dirubah. Tapi kalau memang mau benar-benar dihilangkan dari plot maupun dari data, ya berarti harus difilter. Entah itu filter yang pakai filter yang biasa bisa, filter low pass atau band pass boleh. Jadi tinggal dihilangkan aja setengah sisanya. Jadi yang didapat di sini kalau nanti kita mau sintesis, nanti sebenarnya di efeknya ini nanti kelihatan waktu sintesis. Kalau yang seharusnya tadi hanya ini, tapi sintesisnya ada ini, berarti ini kan nambah komponen frekuensi ya. Nah, kalau di sintesis yang harusnya dia cuman bentuknya seperti ini, jadi dia tambah ada komponen lain, jadi bentuknya macam-macam. Nah, akhirnya jadi salah. Jadi yang harus hati-hati di sini waktu ngubah ke bentuk waktu lagi atau sintesisnya. Selama kita nggak perlu sintesis, nggak masalah ini. Hanya tampilannya aja yang dikurangi, itu pun sudah cukup. Tapi kalau kita mau ubah lagi ke bentuk waktu, kita harus sintesis. Artinya sintesis ini kan kemarin prosesnya kan harus dilihat komponen frekuensinya berapa, kemudian dimasukkan ke C gitu ya. Kemudian dapat nilainya berapa, baru tetanya. Nah, nanti dihitung lagi, kemudian dapat masing-masing komponen frekuensi dan dijumlah. Jadi penjumlahan dari masing-masing sinus yang frekuensinya 1, frekuensinya 2, kemudian nanti dijumlah dari apa. Nah, kalau dia penjumlahnya ada tambahan, misalnya di 15, 17, dan seterusnya yang harusnya sebenarnya nggak ada, itu kan jadi salah sintesisnya. Nah, di sini harus mengikuti kaidah Nyquist ini tadi. Nyquist-nya selain dari frekuensi samplingnya juga dia harus minimal 2 kali frekuensi maksimum yang terkandung. Misalnya kalau kita pengen lihat komponen frekuensi di 10, ada apa aja di sini nilainya, kita harus minimal punya frekuensi sampling 20 atau lebih. Jadi minimal 12 atau 10 ya. 10 biasanya nggak terlalu kelihatan juga karena pas barisnya. Jadi nggak kelihatan. Kayak kemarin waktu kita coba 50, karena frekuensi samplingnya 100, 50-nya nggak kelihatan. Jadi harus frekuensi samplingnya lebih tinggi. Nah, di sini caranya sebenarnya nanti ditambahkan nilai frekuensinya. Jadi kalau misalnya di alat medis, akan semakin baik kalau frekuensi samplingnya tinggi. Karena semakin banyak komponen yang kita bisa lihat di situ. Nah, ini ada masalah juga. Selain kalau misalnya kita hilangkan, oke dihilangkan aja gitu. Tapi kalau selama frekuensinya yang kita mau ukur di bawahnya sih nggak masalah. Tapi kalau misalnya mau lebih, misalnya ini tadi kalau yang sebelumnya kan hanya yang realnya, originalnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia nggak ada yang lebih dari 10. Jadi kita cukup dari sini aja cukup. Nah, kalau misalnya kita mau cek berapa nilai atau berapa gimana frekuensi yang ada di 15, nah itu di sini masalah lagi. Jadi untuk Nyquist ini yang menghilangkan setengah frekuensi, dia hanya bisa dilakukan untuk frekuensinya yang di bawah sampling per 2-nya ini atau Nyquist frekuensinya. Kalau lebihnya, dia nggak bisa. Bentar, saya next dulu. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Kalau yang tadi dia cuma 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi nggak ada yang terlewat dari frekuensi sampling. Tapi kalau contoh kasusnya adalah yang kayak gini, jadi harusnya kita mau cek dari 100, 200, 300, 400, sama 1000 ya. Sorry, ini masih contoh yang sama kayak tadi. Jadi di sampling 1000, dia masih terlihat. Ini adalah pencerminannya di garis. Ini mungkin sama kayak yang tadi ya. Jadi ini adalah pencerminan yang sini, ini yang sini. Kalau yang kita cari kurang dari
Nyquist-nya atau kurang dari 500, nggak masalah, masih kebaca. Tapi kalau lain kasus lagi nanti dia lebih dari, mana ya, harusnya ada lagi nih. Misalnya ini, kayak ini. Jadi kalau misalnya dia mau yang di sampling adalah 1000, harusnya dia sampai 1000 tapi tetap maksimalnya 500, nah dia nggak bisa. Jadi hanya terbatas di nilai itu. Nah, akhirnya gimana caranya? Akhirnya kita harus mengikuti kaidah sampling teorema ini. Jadi sampling teorema ini sebenarnya dikembangkan nggak cuma sama Nyquist, juga ada namanya Claude Shannon. Jadi dua orang ini yang mendefinisikan sampling teorema. Di awal dulu juga sudah sempat saya bahas, ada masalah waktu dulu proses mendigitalisasikan. Jadi dari orang-orang teori ini sebenarnya kan matematikawan ya. Mereka waktu mendiskritkan sesuatu, otomatis kan ada yang hilang. Karena yang harusnya dari kontinu jumlahnya banyak, kemudian hanya diambil beberapa titik. Nah, itu kan berarti, berarti ada informasi yang hilang kayak gitu. Berarti nggak bisa didigitalisasikan, harus tetap dihitung semua untuk kasus tertentu. Tapi kemudian dua orang ini bilang bisa, asal dia yang titik yang diambil itu adalah sudah merepresentasikan semua sinyal. Caranya untuk merepresentasikan sinyal adalah minimum yang harus diambil frekuensi samplingnya adalah 2 kali maksimum frekuensi yang terdapat pada original signal. Jadi kalau yang di sini tadi maksimum dari frekuensi itu yang terkandung 400, maksimum frekuensi sampling yang harus diambil atau waktu proses pengambilan ya 800 atau bahkan lebih 1000. Jadi minimal pokoknya frekuensi samplingnya 2 kali frekuensi maksimum. Kalau kurang, nanti akan ada aliasing. Ini juga sebelumnya sudah pernah dibahas ya. Kenapa aliasing? Karena bisa jadi harusnya dia titiknya seperti ini. Jadi aliasing itu ada dua. Selain merubah bentuk, dia juga merubah komponen frekuensinya. Jadi kayak ini dia hanya diambil 2 titik. Sebenarnya nggak masalah, karena ini frekuensi samplingnya 1. Jadi kalaupun diambil 2 titik, kan dia sudah cukup sebenarnya. Tapi titik yang diambil adalah satu periode yang sama. Nah, karena satu periode yang sama, komputasinya bingung. Ini mau diambil 1, tapi kok kelewatan, ada sisanya, kalau mau diambil 2 kebanyakan, akhirnya dia mendefinisikan yang lebih kecil lagi. Jadi frekuensi 2, padahal dia ini sebenarnya kan 1,5 ya. 1,5 kan dalam satu titik dia ada satu puncak, kemudian ada setengah puncak. Jadi 1,5 Hz sebenarnya. Tapi karena titik frekuensinya di periode yang sama, ini kan periode, berarti periodenya dia sampai sini kan ya, satu puncak satu gelombang. Periodenya ini 0,7-an lah sekitar. Tapi karena titik yang diambil adalah satu dalam periode yang sama, yang di sini nggak disampling, jadi akhirnya dia bingung. Ini mau 1 tapi kok ada lagi, mau setengah kok kurang, ada lagi di titik di sini. Jadi komputasinya bingung. Akhirnya dia jadi aliasing. Jadi akhirnya dia mendefinisikan lebih kecilnya dari frekuensi itu. Ya, bentuknya. Jadi frekuensinya ditambah. Jadi harusnya dia 1,5, dia bisa jadi didefinisikan 1 Hz. Ada lagi ini. Berarti kan ini 3 ya, jadi 3 Hz ya. Dari 1, 2, 3. Atau ada lagi di sini. Nah, ini berarti 1, 2, 3, 4. Atau bahkan sampai 4. Yang harusnya padahal dia 1,5. Jadi malah komponen frekuensinya dinaikkan. Karena ini dia bingung. Mau ditaruh di mana titiknya. Karena kan sebenarnya kalau misalnya kita mentransformasi itu kan hanya korelasi ya. Jadi dia hanya mengkira-kira dari titik yang kita buat. Kalau titik yang kita buat salah ya bentuknya akan salah. Kayak kita kalau misalnya mau gambar, waktu dulu zaman kecil kan ada menebali garis. Nah, misalnya kalau yang ditebali benar angka 2 ya benar hasilnya. Tapi kalau misalnya antara ambigu ini harusnya 2 tapi yang dititikin cuman sedikit, jadi akhirnya bisa bentuk yang lain gitu ya, atau 8 atau berapa. Nah, itu sama juga kayak di sini. Jadi titik sampling itu sangat penting. Aliasing selain salahnya adalah periodenya, di periode yang salah,
Ada juga yang kayak gini. Jadi nggak sesuai dengan kaidahnya sampling teorema. Tadi kan sampling teorema minimal frekuensi samplingnya adalah maksimal 2 kali frekuensi maksimumnya. Nah, di sini hanya di sampling 7 Hz. Fs-nya adalah 7 Hz. Padahal yang ada di dalam sinyal itu dia ada 5 Hz. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi 5 Hz seharusnya ini. Tapi yang di sampling hanya 7 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang harusnya dia di samplingnya minimal 10. Kan 2 kali ya sampling ya. Tapi dia di sampling 7. Akhirnya jadi bentuknya kayak gini. Yang titik-titik ini. Jadi ya cuman dia bentuknya 1, 2. Hanya 2. Nah, ini juga salah satu bentuk aliasing karena kurangnya frekuensi sampling. Sebenarnya aliasing ini pun kita bisa prediksi dari perhitungan, kayak ini tadi ya. Dia di frekuensinya, di samplingnya 7, sedangkan komponen maksimum yang ada di sinyal itu 5. Ya, jadi aliasingnya nanti 7 kurangi 5, jadi jadinya 2 Hz. Jadi yang dibentuk nanti 1, 2 Hz akhirnya. Ini hanya dalam kondisi kalau kita tahu frekuensi maksimum yang dikandung di sinyal ya. Tapi dalam kasus nanti kita di realnya, kita nggak tahu sinyal itu, misalnya sinyal ECG maksimumnya dia berapa komponen yang terkandung, kita nggak tahu. Jadi kita hanya berpedoman sama frekuensi sampling. Selama frekuensi samplingnya benar, bentuknya akan benar juga. Tapi kalau frekuensi samplingnya salah, informasinya sudah salah, berarti plotnya akan salah, analisisnya pasti akan salah. Jadi aliasing di sini sangat bergantung sama frekuensi sampling. Jadi harus diperhatikan lagi kalau mau ngeplot atau ambil dari database misalnya ya dataset, itu kalian harus lihat frekuensi sampling atau minimal jumlah datanya. Jadi jumlah data sama periode waktu. Jadi selain frekuensi sampling, kalian juga harus tahu berapa lama data itu diambil atau bisa nanti jadi periode ya. Sama jumlah titiknya. Jadi n-nya nanti. Karena dia discrete pasti ada n. Jumlahnya berapa, waktunya diambil berapa. Nanti tinggal dibagi. Misalnya dalam satu sinyal dia ada 1000 data. 1000 data ya, n-nya sama dengan 1000. Waktu yang diambil dia sekitar 1 menit. Nah, 1 menit, kalau frekuensi sampling ini kan sebenarnya hertz per detik. Atau sampling per detik ya. Jadi tinggal kalian bagi aja 1000 dibagi waktunya. Waktunya di sini 1 menit karena dia pakai detik, jadi harus kita bagi 60 second. Jadi di sini sudah dapat frekuensi samplingnya sekitar 1000 per 60. Atau ini nanti berapa hertz gitu. Jadi boleh kalau nggak tahu frekuensi samplingnya, ya pakai 2 ini. Tapi kalau cuma salah satu gimana? Nggak bisa. Karena kita tahu waktunya panjangnya berapa, tapi jumlah datanya nggak tahu. Tapi biasanya jumlah data sudah diketahui karena kita ambil dataset ya. Kita tinggal plot dulu datanya di MATLAB, nanti di Workspace kelihatan dia ukurannya berapa kali berapa matriksnya. Nanti dari situ. Tapi kalau kita nggak tahu waktunya berapa lama diambil, ya nggak bisa, kita nggak bisa menentukan frekuensi samplingnya berapa. Jadi minimal harus ada ini atau ini ya. Karena Fs sendiri juga 1 per T. Jadi boleh sama aja, mau dibalik-balik juga bisa. Oke, next. Yang di sini, ini yang tadi saya bilang contohnya. Kalau misalnya dia harusnya frekuensi sampling yang mau dianalisis, dia sampai 1000. Di sini Fs ini 1/4 ini adalah 1000 ya. Sorry. Saya ubahnya dulu. Ini karena saya copy paste dari buku, jadi biasanya sama dengan jadi 1/4. Nah, kalau misalnya frekuensi maksimalnya lebih dari frekuensi samplingnya lebih dari frekuensi maksimum, nggak masalah, dia masih terbaca. Tapi kalau misalnya pengen frekuensi di atasnya, nah itu jadi kendala. Jadi samplingnya beda lagi. Ini di sini yang disampling 100, 200, 350.
Harusnya, ini realnya. Realnya seperti ini. Yang di sebelah sini adalah yang real. Nah, ini yang real. Tapi kemudian karena frekuensi samplingnya diturunkan jadi 500, jadi maksimum harusnya dia cuma 250. Nah, akhirnya yang 350 ini nggak kelihatan. Tapi dia ada konsekuensi lain, ada tambahan di sini 150. Jadi ini efek dari aliasing tadi. Jadi cara ngitungnya ya sama kayak tadi, tinggal dikurangi. Jadi 500 dikurangi frekuensi maksimumnya harusnya 350, jadi sekitar 150 dia definisikannya. Jadi yang harusnya 350 karena frekuensi samplingnya diturunkan, dia jadi 150. Nanti sebenarnya ada teknik untuk downsampling. Jadi nggak masalah frekuensi sampling diturunkan asal tetap mengikuti kaidah algoritmanya. Jadi ada sendiri nanti kalau misalnya frekuensi sampling diturunkan. Karena memang kalau frekuensi samplingnya semakin tinggi, semakin banyak, berarti titiknya semakin banyak. Otomatis komputasinya semakin berat. Nah, kalau misalnya komputasi yang berat itu, selama kita pakai super computing nggak masalah, tapi kalau komputernya terbatas, ada kemampuan komputasi yang terbatas, itu juga PR ya, karena nggak mungkin juga kita ngolah nggak selesai-selesai sampai berhari-hari kayak gitu. Jadi harus karena datanya terlalu besar untuk yang mungkin big data, dikecilkan. Nah, bisa pakai downsampling itu. Tapi itu ada kaidahnya sendiri. Nanti mungkin kalau misalnya kalian penasaran tentang downsampling bisa dicari lebih lanjut ya. Nah, selain di sinyal, aliasing itu juga terjadi di image karena memang image itu adalah frekuensi 2 dimensi. Jadi ya sama, tetap ada aliasing. Aliasingnya cuman bedanya kayak gini, blur. Jadi kalau kita frekuensi Fourier kan, ini bentuknya frekuensi ya. Yang di sini image, harusnya dia kelihatan jelas di komponen ini ya. Jadi ini sebenarnya dia pakai pakai sinyal chirp, di mana semakin banyak, semakin ke sana semakin rapat frekuensinya. Nah, di sini kalau misalnya sampelnya nggak sesuai atau undersample atau frekuensi samplingnya kurang, ada beberapa yang blur di sini. Nah, di sini nggak jelas, jadi gambarnya juga ikut nggak jelas. Nah, kalau gambarnya nggak jelas, otomatis interpretasi hasilnya juga nggak bagus atau kesulitan. Makanya nanti biasanya di image ada, karena mungkin biasanya undersampling ini bisa jadi karena kompresi pengiriman gambar. Misalnya kalau kita ngirim gambar di WhatsApp, harusnya sampai berapa mega, kemudian jadi berapa ratus kilobyte, itu kan akan jadi blur ya. Jadi resolusinya berkurang. Nah, makanya nanti biasanya di Citra ada perbaikan kualitas citra. Nanti kalau mau analisis citra bisa lebih lanjut sama Bu Riris. Jadi ada tekniknya masing-masing di sinyal 1 dimensi sama 2 dimensi kurang lebih sama. Jadi untuk memperbaiki ini bisa juga dilakukan perbaikan. Jadi penambahan gitu ya, penambahan frekuensi atau mungkin perbaikan kualitas citra. Nah, itu tadi yang sampling. Yang sekarang cara yang kedua untuk mendigitalisasikan data atau mengubah dari analog ke digital adalah amplitude-nya. Jadi yang di sini yang berpengaruh nanti adalah storage. Jadi kalau misalnya kalian lihat yang tadi ukurannya mengecil dari yang disket, kemudian flash disk, kemudian micro, kemudian nano SD gitu ya. Ini adalah efek dari quantization amplitude. Nah, yang sebenarnya dilakukan dalam quantization amplitude ini adalah mengurangi titik-titik yang nggak perlu. Jadi misalnya ini adalah titik-titik yang aslinya ya, realnya. Tapi dia hanya, kayaknya dari untuk bentuk ini adalah cukup ini. Atau mungkin ada satu lagi titik di sini. Nah, kayak gitu. Jadi nggak perlu semua di titik-titik kan, ini kan nanti kalau ditarik garis, karena kalau pakai korelasi gitu ya, atau interpolasi, misalnya kalian belajar di Kombio, itu kan langsung ditarik garis dari titik-titik itu kan dia bisa kira-kira. Nah, sebenarnya dilakukan di quantization amplitude itu sama seperti itu. Jadi dia mengurangi titik-titik yang nggak perlu aja. Jadi selama dia bisa mengambil bentuknya, nah amplitude-nya dikurangi, misalnya harusnya dia amplitude-nya banyak diambil dari sekian, dia hanya sekitar ini, nah itu sudah cukup. Akhirnya komponen yang digunakan juga semakin berkurang,
ukurannya akhirnya semakin kecil. Jadi itu konsekuensinya. Sebentar. Kenapa dia tidak bisa dihapus? Oh, gitu ya. Jadi ini sebenarnya untuk yang amplitude, dia diambil titik-titik juga, tapi yang diambil titik-titiknya bukan waktu, tapi amplitudenya. Kalau yang tadi kan waktunya. Kalau yang tadi diambil berdasarkan waktu, samplingnya dikurangi, waktunya dikurangi. Tapi kalau yang ini, amplitudenya yang dikurangi. Jadi harusnya dia banyak, tapi diambil cuma titik yang 8 aja, titik yang 6 aja, yang di 4 aja, kayak gitu. Jadi nggak semua dari 8 ke 6 ini nggak. Nah, secara equationnya sama seperti ini. Bentar. Nah, secara equationnya sebenarnya caranya gini. Jadi, untuk mengambil data yang disampling tadi, kita perlu cek apakah dia sudah merepresentasikan sinyal asli atau belum. Nah, caranya ya dengan mencocokkan dengan sinyal asli atau cuma ditempelkan gitu. Jadi nanti namanya ada quantization error. Jadi quantization error ini sebenarnya dianggapnya adalah sama kayak white noise dengan zero mean dan variance tertentu. Nah, nanti yang dihitung adalah variance-nya. Jadi kalau mau mengkuantisasi amplitude, kita ngeceknya gimana? Kalau misalnya yang tadi untuk yang waktu kita bisa cek dari SNR atau signal to noise ratio ya. Tapi kalau yang di amplitude kita bisa cek pakai quantization error ini. Quantization error ini ya dihitungnya pakai variance, di mana variance-nya adalah Pmax per 2N min 1. Jadi ini min satunya kayaknya saya keliru sebentar. Min satunya harusnya di bawah ya. Kalau misalnya kalian lihat di buku lagi, mungkin bisa nanti sambil dicek di buku. Ini harusnya bit. Jadi ini sebenarnya perlunya kalau kalian dari hardware, jadi dari hardware kan bentuknya analog. Tapi untuk digitalisasi biasanya kan pakai ADC, analog tuh digital converter. Nah, biasanya dia kan pakai bit. Nah, bit itu sebenarnya 2N pangkat min 1 misalnya. Discard. Oke, ini N-nya di bawah ya. Ini karena pakai equation. Jadi kalau misalnya kalian kenal bit 8, itu kan sebenarnya N-nya adalah 2 pangkatnya ya. Jadi kalau misalnya total data bitnya 64 misalnya, berarti itu total data N-nya adalah 64, berarti bitnya kan sama dengan 2 pangkat N-1 ya, berarti itu adalah 8 bit. Ya benar ya, 8 bit ya, berarti 2 pangkat N-1. Jadi ini nanti berhubungan sama hardware-nya atau microcontroller-nya atau yang ambil datanya. Jadi untuk mendigitalisasikan biasanya ADC. Nah, ADC perhitungannya pakai ini. Jadi nilai tegangan yang didapat dibagi jumlah datanya. Jumlah data ini N-nya ini adalah totalnya atau jumlah bitnya, nanti tinggal dihitung mau pakai bit atau mau pakai N ya. Nanti bisa dihitung sama-sama. Kalau misalnya pakai bit ya, berarti 8 bit dimasukkan di sini. Jadi total datanya 64. Nah, tinggal dihitung variance-nya atau mean square error atau RMS. Sebenarnya sama kayak yang waktu time domain dulu, ya dihitung variance atau root square RMS-nya, simbolnya pakai S atau juga pakai theta ini. Kalau variance ya tinggal kuadrat, kalau mau standar deviasi dia di akar. Tapi yang di sini yang dihitung adalah variance, jadi pakai kuadrat ini ya. E-nya adalah error, kemudian di sini ada PDF. PDF ini karena kita di sini hitungnya zero mean, jadi PDF ini adalah probability density function. Jadi persebaran datanya. Jadi kalau misalnya persebaran datanya Gaussian, berarti dia rata-rata errornya di tengah. Jadi nanti di sini untuk menghitung PDF ya dari 1 per key. Key-nya adalah yang ini tadi ya. Jadi sebenarnya plus minus key, tapi bisa disederhanakan akhirnya jadi 1 per key ini. Jadi ngitungnya nanti dapat variance-nya berapa. Jadi tinggal dimasukkan rumus.
Jadi secara ilustrasinya kalau kita mau mendigitalisasikan atau analog to digital converter gitu ya, itu kayak gini. Jadi ini sinyal aslinya, ini sinyal tebakannya. Nah, kemudian quantization error-nya ada yang di sini. Jadi tinggal dikurangi aja sebenarnya, atau tinggal habis dicocokkan sisanya gimana. Nah, itu lihat dari variansnya atau standar deviasi. Boleh tinggal mau akar atau mau kuadrat sama aja. Kalau variansnya standar deviasi dikuadratkan, karena rumusnya kan sama, tinggal akar sama kuadrat. Atau RMS, kalau RMS ya berarti ini di akar, karena roots mean square, jadi akar kuadrat dari error. Itu kurang lebih ya. Nah, ini di contohnya, kalau misalnya pakai 12 bit ADC, jadi, oh ini kurangnya juga tadi saya masih di atas ya, ini kurangnya di bawah. Nah, nanti mungkin PPT-nya saya perbarui lagi yang di aula. Jadi 2N min 1N-nya di bawah ternyata. Jadi kalau bitnya 64 ya berarti 2 pangkat 8, berarti 8 bit. Kalau yang di sini 12 bit berarti ya 2 pangkat 12. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Di sini key-nya adalah minus 5 sampai plus 5. Ini sebenarnya plus minus key ya. Jadi tinggal dimasukkan ke sini. Vmax-nya karena dia pakai minus sampai plus 5. Jadi Vmax-nya sebenarnya VPP-nya. Tinggal kalian kalau masih ingat apa elektroanalog ya, kalau waktu di osiloskop. Nah, VPP itu kan sebenarnya puncak atau Vmax ya. Kalau misalnya dia maksimum plus 5, minimalnya minus 5, berarti maksimumnya ya 10 volt. Jadi di sini langsung dikasih keterangan di sini Vmax-nya langsung 10. Tinggal dimasukkan ke rumus 10 kuadrat per di sini tadi apa? Standar deviasi ya. Jadi di sini bukan standar deviasi. Oh, sudah ketetapan karena langsung 12. Dihitungnya pakai eksponen ini. Jadi eksponen kalau dikalikan langsung eksponennya dibagi ini 3, jadi hasilnya nilainya 12. Jadi langsung dimasukkan 12. N-nya 2 pangkat N min 1 dikuadratkan. Jadi dapatnya untuk hitung quantization error-nya ya nilainya adalah 4,97 ini. Atau kalau mau dijadikan VRMS ya tinggal di akar ya, dikalikan, kemudian jadinya 0,705. Jadi ini untuk hitung quantization noise. Kalau yang di sinyal bentuknya kemarin frekuensi atau yang satunya yang bentuk slicing, kita bisa pakai SNR, signal to noise ratio. Kalau yang di sini pakai quantization noise atau RMS. Sebenarnya jarang yang mengolah amplitude. Jadi keperluannya hanya untuk mengurangi storage atau pas ya ini analog to digital converter gitu ya. Jadi mendefinisikan dari yang hardware analog kemudian diubah ke digitalnya, ADC-nya. Biasanya untuk yang hardware. Tapi kalau untuk yang signal processing dia biasanya untuk yang slicing tadi. Dilihat langsung komponen frekuensinya. Nah, ini ada efek data truncation. Jadi ada pengurangan data. Ini tadi juga karena kita mendiskripsikan atau mengambil titik-titik sampling ya dari analog, jadi pasti ada data yang terkurangi atau truncation ini tadi. Jadi ada data yang dimampatkan istilahnya. Nah, baik yang dari time-nya atau yang amplitude ya, dua-duanya tetap ada yang hilang sebenarnya. Nah, ini nanti efeknya kemana? Efeknya ke data length sama spectral resolution. Jadi nanti resolusi, ini yang kemarin ditanyakan waktu di ETB, di sini nanti ada efeknya di resolusi. Kalau untuk yang data length, di sini akan sangat membantu di processing. Jadi datanya akan semakin lebih ringan. Karena nanti kalau komputasi, ada keterbatasan komputer untuk mengolah, atau waktunya juga ya, keterbatasan waktu. Jadi kalau didigitalisasi akan lebih berguna atau maksudnya membantu sekali karena mempercepat proses dan mengurangi beban komputasi. Jadi
di sini efeknya ya datanya berkurang jumlahnya. Kalau kita lihat dari Fourier series dulu, yang di awal ya, itu kan fm-nya sama dengan m. M ini adalah harmonic number-nya atau jumlah berapa yang kita hitung per periode atau M kali F1 ini ya, fundamental frekuensi. Jadi kalau datanya semakin dikit, berarti M-nya akan semakin sedikit juga. Jadi yang dihitung titik poinnya nggak terlalu banyak. Kalau misalnya mau diolah ke discrete, ya berarti tinggal T-nya ini diganti frekuensi, kemudian M-nya ini diubah ke bentuk N ya. Jadi N per Fs ini jadi totalnya. Jadi nanti kalau di akhir nilai M, dia karena nilai M terakhir ya sama dengan Fs, ya akhirnya jadinya dapatnya ditarik, ini dicoret ya, N-nya dapat, karena ini M-nya sama dengan N titik yang terakhir, jadi dapatnya ya Fs ini. Jadi nanti ngaruh juga ke resolusi, karena datanya berkurang, N-nya berkurang di sini, otomatis resolusinya akan semakin kecil. Jadi semakin banyak titik yang disampling sebenarnya semakin bagus spektral resolusi, tapi ada konsekuensi juga. Semakin banyak titik yang diolah, semakin berat komputasi. Jadi harus antara tengah-tengah, nggak boleh terlalu sedikit, nggak boleh terlalu banyak. Jadi kalaupun kita mengurangi dari yang seharusnya sampling teorema juga nggak bagus, resolusinya benar-benar jelek. Tapi kalau semakin bagus, semakin banyak datanya, resolusinya akan semakin bagus, tapi ukurannya besar, waktunya prosesnya lama. Ini anggap aja kayak image. Jadi kalau misalnya kalian punya atau video atau image yang ukurannya besar, waktu processing dia lama atau berat ya waktu rendering video, atau mungkin kalau misalnya mau kirim dia perlu waktu loading lama karena ngitungnya per byte ya. Tapi waktu di zoom, waktu dibesarkan atau mau di print atau mau didetailkan lagi dia nggak pecah. Artinya resolusinya bagus, resolusinya tinggi. Sama juga di sinyal, kalau misalnya kita titiknya banyak, berarti ya spektral resolusinya akan semakin bagus. Berarti semakin banyak komponen frekuensi yang bisa kita analisis. Kalau datanya semakin sedikit, ya berarti komponen frekuensinya terbatas, gitu ya. Jadi sama aja intinya. Nah, untuk mengatasi itu tadi, karena memang kita butuh kayak tengah-tengah gitu ya. Pengennya bagus resolusinya, tapi datanya nggak usah banyak-banyak. Nah, akhirnya gimana caranya? Karena biasanya kalaupun data yang kita ambil udah fix datanya segitu. Kalau misalnya kita ambil dari frekuensi sampling 100, kemudian kita pengen olah frekuensi 200 misalnya komponennya, kan nggak bisa. Nah, caranya yang paling umum dan yang paling gampang kita pakai zero padding. Ini zero padding kemarin juga sudah waktu di korelasi ya, di cross correlation yang dipakai di MATLAB itu pun pakai zero padding. Jadi sisanya yang nggak ada, misalnya dari 100 mentoknya, kemudian untuk mencapai ke 200, gimana? Nah, itu ditambahin 0. Jadi sisanya ditambahin 0. Kalau 0 kan nggak terlalu berpengaruh, tapi kalau kita plot, dia nggak ada yang hilang. Jadi nggak yang jarang-jarang seperti itu. Jadi di sini akan lebih meningkatkan resolusi. Tapi dia nggak meningkatkan informasi, karena informasi yang kita tambahkan cuma 0. Kalau 0, kalau kita plot ya 0. Nggak akan nambah informasi spektrum, tapi paling nggak resolusinya dia lebih bagus. Kalau resolusi semakin bagus, itu kan berarti nggak ada kalau misalnya di image pecah-pecah. Kalau di sinyal juga sama. Jadi kalau di plot, bentuknya dia titik-titik garis kayak kotak-kotak gitu. Ya, jadi paling nggak dengan zero padding ini nanti bentuknya dia sudah agak rapat atau nggak ada gap lagi. Jadi dia mengisi titik-titik yang nggak ada ya, fill in the gaps ini. Jadi nanti estimasinya akan semakin rapat. Kalau misalnya kita kasih titiknya jarang, misalnya anggap aja jarang gini ya. Ini masih titiknya sama. Bentar, saya kasih gambar yang lebih lagi. Jadi nanti kalau misalnya ininya kurang, jadi mungkin dia akan seperti ini. Nah, mungkin dia gini lagi. Kemudian gini. Nah, ini ada namanya discontinuity atau perubahan yang mendadak ya. Maksudnya kayak bener-bener tegak gini.
Nah, ini kalau misalnya kita interpolasi, titiknya ada maksimum interpolasi kan ya, kalau misalnya kalian belajar di komputasi, ya meskipun dia titiknya ini akan paling nggak terlalu bagus. Nah, dengan adanya zero padding ini paling nggak dia nambahin titiknya. Jadi yang harusnya seperti ini dia masih bisa lebih halus lagi perubahannya. Nah, yang harusnya kotak-kotak gini, ini yang kalau kalian lihat di image, kalau pecah-pecah, kalau kalian zoom lagi kan sebenarnya image itu kan terdiri dari pixel ya, kotak-kotak gitu ya. Nah, kotak-kotaknya kalau misalnya isinya nggak ada, kosong gitu, kalau di zoom ya nggak ada, kosong. Jadi makanya nanti kalau di pixel di zoom, kalau kalian coba pernah pakai Photoshop atau apa di zoom terus gitu ya, nanti bentuknya kotak-kotak gitu. Nah ini kotak-kotak itu ya jadi dari kelemahannya itu. Jadi kalau misalnya kita tambah zero padding, lebih halus lagi kotak-kotaknya, mungkin semakin kecil yang akhirnya kotaknya gede, kemudian jadi kecil, jadi lebih halus gitu. Jadi nanti berpengaruh ke resolusi. Zero padding ini lumayan, paling gampang, nggak paling, maksudnya metode yang paling basic, tapi juga lumayan untuk menaikkan resolusi, gitu ya. Jadi paling nggak, meskipun informasinya dia nggak nambah, paling nggak plotnya akan lebih bagus. Nah, paling nggak kayak gini contohnya nanti. Kalau di MATLAB, kalian tinggal atur dari N-nya. Jadi kalau di file-nya, kemarin kan ada juga pertanyaan ya waktu di ETB, kalau misalnya ada resolusi hitungnya pakai N, itu gimana? Kalau N-nya nggak diatur, default-nya dia akan sama seperti panjang datanya. Jadi panjang datanya ya segitu. Tapi kalau kita kurangi datanya, berarti ada yang dimampatkan, ada yang truncated ini tadi. Jadi harusnya datanya sebanyak ini, misalnya titik-titik ini ada titik-titik masing-masing. Nah, kemudian kita hanya olah setengahnya, misalnya ini setengahnya ini di plotnya agak geser ya, langsung di bagian sini aja, di bagian yang sini. Nah, jadi cuman titik ini. Nah, berarti kan resolusinya semakin nggak bagus. Kalau pakai zero padding, dia paling nggak agak lebih rapet. Ada lagi nih bahkan lebih rapet lagi. Jadi bahkan saking rapetnya dia agak berlekuk atau taper. Di sini taper gitu ya. Jadi agak lebih melunak atau melengkung gitu. Nah, jadi kalau misalnya mau uh, dihaluskan, ya dipakai penambah data tadi, pakai zero padding tadi. Kalau misalnya di MATLAB sih sudah langsung tinggal N-nya aja yang dijumlah. Karena FFT ini adalah pakai cross correlation, yang dipakai algoritmanya ya, sedangkan cross correlation itu sebenarnya ya pakai zero padding. Jadi sebenarnya MATLAB ini, FFT ini di dalamnya sudah pakai kaidah zero padding. Jadi kalau N-nya kita atur kurang dari, ya nggak masalah, dia akan menyesuaikan dengan data yang kita minta. Kalau nggak kita atur ya dia sudah tetap defaultnya sesuai data panjang datanya. Kalau mau kita lebihkan, sisanya dia akan nambah 0. Jadi sudah akan menyesuaikan. Jadi kalau mau datanya ditambah ya tinggal N-nya dijumlahkan. N-nya ditambah misalnya. Jadi pakai FFT biasa ini sudah bisa. Bentar, ini saya... Nah, kenapa kita perlu ada zero padding atau penting frekuensi ya? Sebenarnya kalaupun kita olah frekuensi per titik pun ya nggak masalah gitu ya. Tapi di sini ada kaidah yang menyatakan bahwa suatu sinyal itu untuk menghitung Fourier-nya yang di awal itu dianggap periodik. Jadi kita harus kembalikan lagi ke asumsi itu. Kita ngolah ngolah sinyal berdasarkan Fourier, di mana Fourier itu menganggap satu sinyal itu adalah periodik. Tapi waktu frekuensikan, ya sebisa mungkin kita ngikutin asumsi itu. Nah, kalau periodik, berarti dia nggak ada titik-titik yang jarang seperti ini. Jadi harus benar-benar smooth curve. Jadi di sini plotnya ya harus continue lah, agak-agak semi continue gitu ya. Ada periodiknya kelihatan. Jadi paling nggak bisa bentuknya kayak gini, rata halus. Nah, ini sebenarnya untuk asumsi aja, untuk kembali ke teoritis.
Jadi kalau sebisa mungkin karena kita asumsi yang dipakai adalah periodik, ya kembalikan lagi. Nanti karena kalau untuk sintesis, ya ujung-ujungnya ke sini. Mungkin nanti kalau untuk yang kita lakukan kebanyakan mungkin bukan sintesis ya, tapi analisis. Tapi paling nggak kita perlu tahu juga kaidah yang dilakukan waktu sintesis. Jadi harus mengikuti kaidah bahwa dia periodik, bahwa kalau sinyal yang kompleks itu berasal dari gabungan sinusoid dari berbagai frekuensi. Nah, itu kembali lagi di teori itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada juga data truncation ini tadi. Jadi masalahnya tadi selain ada zero padding kan sebenarnya nggak menaikkan informasi ya. Dia hanya mengurangi data atau meningkatkan resolusi dari data yang berkurang dengan cara menambahkan nol. Nah, di sini ada cara lain untuk mengatasi data truncation ini tadi dengan window function. Nanti mungkin lebih lengkapnya nanti akan dipakai di filter. Yang di sini yang saya kenalkan cuman rectangular window sama Hamming. Mungkin yang di ETB udah banyak, ada Hamming, ada rectangular, ada Hamming, kemudian ada apa lagi? Ada 4 kalau nggak salah ya, saya lupa. Ada Blackman, nah kayak gitu. Itu adalah windowing, di mana windowing itu samplingnya dianggap kayak kita lihat jendela, jadi hanya melihat cuplikan yang itu aja. Jadi yang diambil misalnya yang paling gampang adalah rektangular. Kalau rektangular itu dia hanya menganggap nilai itu adalah 1 atau 0. Kan persis digital ya. Kalau digital itu nilainya hanya kalau nggak 1 ya 0. Jadi dia hanya mengalihkan nilai yang asli dikalikan nilai 1, 0 ini tadi. Jadi bisa bentuknya seperti ini, bisa juga ekstrim setengahnya. Jadi benar-benar sinyalnya dibagi 2, kemudian dikalikan dengan satunya 1, satunya 0, kayak gini. Ini salah satu jenis rektangular, nanti tergantung lebarnya. Kalau misalnya mau seperti ini ya berarti setengahnya 0, ini 1 lagi, ini 0. Jadi pokoknya kalau rektangular hanya nilainya 1 dan 0. Nanti tinggal sinyal aslinya dikalikan ini. Jadi ini dikalikan 0 kan hasilnya 0. Ini dikalikan 0 hasilnya 0. Ini dikalikan 1 hasilnya tetap dirinya sendiri kan ya. Nggak berubah nilai. Jadi dia mengecilkan data tapi tanpa berefek yang lain. Jadi paling nggak hanya dicuplik istilahnya, makanya windowing. Kenapa windowing? Karena kita kayak ngelihat satu sinyal yang panjang, kemudian kita lihat dari jendela. Jadi yang kelihatan hanya yang ada di frame jendela itu. Jadi kita hanya lihat di jendela ini aja. Sisanya kita nggak lihat. Nah, itu untuk juga mengurangi data ya. Jadi paling nggak nanti kita olah banyak. Jadi kita hanya sebenarnya nanti windowing itu ngolahnya nggak cuma di titik ini aja. Jadi titik ini kita olah dulu, FFT-kan. Kemudian geser lagi titik ini, jendelanya digeser. Nah, kemudian ini. Paling nggak kan komputasi yang kita hitung dari sini sampai sini. Bukan dari awal sampai akhir gitu ya. Jadi komputasi kita nggak terlalu berat karena ada windowing ini. Nanti ada isu-isu lagi di belakang, ada windowing. Kenapa windowing? Nggak bagus juga ada nanti di belakang ya. Ini nanti kalau misalnya satu panjang. Tapi kalian perlu tahu juga windowing. Nanti windowing ada tekniknya. Nanti ada overlap window biar nanti nggak ada yang kelewat. Karena kalau kita potong-potong seperti ini, tengah-tengah yang ini ada yang nggak ikut. Jadi nanti ada overlap window. Nah, dia dihitung windownya ditumpuk, geser-gesernya. Nanti itu yang dipakai di short time Fourier transform. Akhirnya nanti dia bisa tahu komponen waktu dan komponen frekuensi. Sementara cukup tahu dulu windowing itu seperti apa gitu ya. Jadi sebenarnya kalau pakai window ini dia cukup simple karena cuma dikalikan 0 sama 1, tapi ada efek discontinuitasnya terlihat. Jadi kayak gini. Ada abrupt change atau discontinuities di akhirnya. Jadi kalau di tengah-tengah sih nggak masalah karena dia dikalikan 1 sama hasil nilainya ya nggak akan berubah. Tapi di antara sela-selanya, di awal atau di akhir dia ada discontinuity. Discontinuity kayak perubahan mendadak gitu, benar-benar langsung saklek gitu. Nah, akhirnya dia di sini
ada kelemahan di situ, ada discontinuity. Nah, kemudian diatasi lagi dengan namanya hemming. Sebentar, ini nggak bisa gerak. Nah, kalau hemming itu dia mengatasi diskontinuitasnya dengan mengalihkan bukan lagi 0,1 tapi halus pakai setengah sinusoid, jadi setengahnya. Jadi paling nggak dia di sini nggak ada benar-benar saklek yang kotak gitu ya. Jadi perkaliannya dia juga lebih halus. Nah, di sini agak lebih soft gitu ya, curve. Ya, jadi kayak gitu. Untuk equation-nya, dia karena setengahnya dari sinusoid atau cosinus ya. Ini yang dipakai cos. Jadi dia sebenarnya adalah nilainya hampir setengah kali cosnya. Tapi di sini ada pergeseran jadi 0,5 minus 0,46 kosinusnya. Jadi hemming ini sebenarnya bentuknya dia setengah cos gini. Nah, dia bisa mengatasi diskontinuitasnya di rectangular window. Tapi ada kelemahan juga di sini karena hemming ini hanya bisa mengatasi diskontinuitas kalau datanya kecil. Jadi di sini sebenarnya diskontinuitas itu akan berefek ke spektrum. Nanti akan ada satu peak gitu ya, kayak artefak atau kayak noise gitu sedikit aja kecil gitu. Nah, kalau kita pakai window hemming ini, noise-nya itu akan hilang. Tapi nggak akan berpengaruh besar kalau datanya banyak atau datanya panjang. Jadi dia hanya akan berpengaruh kalau datanya kecil. Jadi nanti diskontinuitasnya akan berkurang. Paling nggak secara tampilan bagus. Tapi kalau untuk analisis frekuensinya, komponennya kurang lebih sama. Jadi nggak akan ada pengaruh antara rektangular atau hemming. Jadi nanti dibandingkan di sini rektangular versus hemming. Untuk komponen frekuensinya dia nggak terlalu banyak berubah, maksudnya sama. Nah di sini, tapi malah dia menurunkan resolusi. Jadi saking dia memperhalus, saking halusnya dia melewati ini ya. Ini kalau misalnya kalian perhatikan, di sini harusnya ada 2 peak ya, ada 2 peak, tapi di sini jadi cuma 1 peak. Nah ini juga termasuk ke apa ya, kelemahan dari hemming karena dia mengurangi resolusi. Jadi kalau resolusi itu kan ya, semakin dia lekuknya terlihat ya akan semakin terlihat juga. Tapi kalau kita mungkin pakai efek-efek yang kalau di kamera biasanya efek yang blur, nah akan ada hal apa yang kehilang juga. Misalnya kayak kalau blurnya terlalu blur banget, kadang-kadang lekuk hidung nggak kelihatan, nah kayak gitu. Ini sama, anggapannya kayak gitu. Misalnya ini ada hidungnya, kemudian karena dia filternya terlalu bagus, maksudnya terlalu halus, jadi akhirnya lekuknya ini nggak ada garisnya, jadi dia didefinisikan jadi satu. Akhirnya resolusinya dia akhirnya menurun. Nah, jadi sebenarnya untuk komponen frekuensi nggak terlalu beda, hanya resolusinya, hemming yang nggak bagus. Tapi kalau untuk discontinuity, dia bagus. Jadi nggak ada terlalu jelas terlihat gitu ya. Nanti mungkin untuk sintesis. Kalau discontinuity itu untuk nanti sintesis. Tapi kalau untuk komponen frekuensi, lebih dipilih atau disarankan pakai rektangular. Apalagi kalau datanya panjang. Jadi selama datanya panjang, hemming akan lebih bagus. Kecuali kalau datanya singkat ya. Kalau singkat, kemudian kita langsung kalikan 0 sama 1 gitu kan, akhirnya dia nggak bagus. Nah, kalau datanya kecil, kita pakai hemming. Tapi untuk sisanya, pakai rektangular aja. Selain lebih gampang, karena tinggal dikalikan 0 sama 1, dia resolusinya lebih bagus. Jadi ada plus minusnya masing-masing metode. Jadi benar-benar harus dilihat kebutuhannya seperti apa. Karena tiap metode punya atau tiap ini punya karakteristik masing-masing. Kalau mau menurunkan noise, benar-benar noise-nya bagus atau noise immunity-nya ini bagus ya pakai hemming gitu ya. Tapi kalau butuh resolusi ya pakai rektangular gitu. Sebentar.
Nah, selanjutnya, selain kita bahas tadi sudah tentang yang karakteristik dari mendigitalkan analog ya. Jadi dari analog ke digital kita bisa olah ini mulai ke arah yang fitur. Jadi kalau misalnya tadi mungkin untuk sintesis atau mungkin lihat bentuk atau lihat profil. Nah, yang di sini kita nggak cuma lihat profil tapi sudah olah ke fitur. Ini namanya power spectrum. Ini biasanya power spectrum itu yang dipakai di FFT. Kalian sadar atau enggak, kalau kita FFT, yang kita lihat di plot itu adalah powernya atau energinya. Jadi makanya kalau kita FFT, kita plot FFT ya, X gitu aja, kemudian kita plot hasilnya Y, dia pasti error. Karena koefisien ini dia nggak akan bisa langsung diplotkan. Yang diplotkan adalah energinya. Nah, energi ini yang disebut sebagai power spectral. Jadi power spectral ini sebenarnya ya di dalamnya ada autocorrelation ya, karena RXX yang kemudian dihitung berdasarkan sinusoid karena dia Fourier. Nah, kemudian dihitung berdasarkan nilainya itu sendiri, didapatkan nilai koefisien. Nah, koefisien kuadrat itu adalah energi atau power spectral atau biasanya juga disebut power spectral density, power spectrum atau energi. Nah, itu sama. Jadi dia adalah nilainya kuadrat absolut kuadrat dari koefisien Fourier-nya. Jadi makanya kalau kita plot di MATLAB ada absolut untuk mag biasanya magnitude. Nah, magnitude itu adalah absolut komponen koefisiennya dikuadratkan. Jadi magnitude ini sebenarnya adalah energi atau power. Nanti untuk dapat fitur bisa kita olah lagi. Kalau kita butuhnya misalnya kayak saya waktu itu olah untuk rasio delta alfa rasio. Jadi membandingkan seberapa banyak gelombang lambat per gelombang yang cepat. Nah, berarti kalau misalnya gelombang lambatnya semakin banyak, ada abnormality. Karena biasanya normalnya kalau di orang normal ya alfanya, jadi gelombang cepatnya yang banyak. Tapi kalau dia gelombang lambatnya yang banyak, berarti ada indikasi abnormalitas. Nah, biasanya tinggal saya pakai nilai powernya. Power, kalau kita total power ya power semuanya, tapi biasanya karena satu titik rasio, biasanya average powernya atau power relatif atau power rasio ya. Maksudnya rata-rata dari semua jumlah power di alpha dibandingkan delta dibandingkan dengan alpha. Jadi di sini bisa macam-macam, bisa mau dijumlahkan atau mau di rata-rata. Nah, itu nanti bagian dari fitur. Ini kalau misalnya fitur yang namanya DAR, delta alpha rasio, atau mungkin apalagi yang lain yang berhubungan dengan spektral. Pokoknya intinya pakai nilai energinya. Gitu mungkin sambil kita coba-coba juga yang dari MATLAB ya. Nah, kita disuruh coba data dari Visionet sebenarnya. Oke, nah datanya sebenarnya dari buku, kalian coba juga. Oke, sebentar. Nah, kalian bisa juga coba dari buku ya. Jadi kalau yang di buku, simple saya cuma ambil hasil-hasilnya aja. Kalau mau dicoba sendiri tentang contoh-contoh M-file-nya silahkan. Sambil latihan coding, sambil lihat per barisnya gimana. Boleh, tapi kalau misalnya yang di sini disuruhnya dari Visionet. Jadi ini ada juga ya contoh zero padding. Jadi saya cuma tampilkan hasilnya aja. Tapi kalau kalian mau lakukan biar tahu ini, oh ini kalau misalnya dihapus yang ini efeknya apa. Oh ternyata efeknya apa. Kayak gitu boleh ya. Kalau yang di contoh terakhir ini masih ada waktunya kan ya? Sebentar. Masih ada kok. Jadi kita coba pakai data yang ada. Sebenarnya untuk power ini sama seperti yang kemarin-kemarin. Kalian mau pakai yang data ECG pun sama. Tapi kalau mau cocokkan sama ini, di sini dia tulis pakai
heart rate variability di Visionet. Jadi sama, contohnya bisa kalian lihat dari yang kemarin saya contohkan ya, Visionet. Visionet ini paling tempat dataset yang paling lumayan banyak untuk data sinyal ataupun image atau database yang lain, atau biasanya dari jurnal, biasanya mereka tawarkan atau open gitu ya untuk orang awam biar kalian bisa coba olah-olah. Nah, biasanya data yang diminta adalah heart rate. Rate variability. Oh, dia nggak ada. Sebentar, namanya apa ya? HRV mungkin namanya. Nah, di sini HRV ada lumayan banyak ya. Signal toolbox yang dipakai di buku itu yang bagian meditasi sama yang normal kondisi. Atau mungkin pakai yang dari ATM aja, biasanya lebih. Visionet ATM. Jadi langsung datanya kita ambil dalam bentuk .mat atau .txt ya, bisa. Nah, di sini coba cari HR. Ini ternyata harus cari gini ya, tapi nggak masalah sih sebenarnya, data apapun sama. Jadi hanya lihat powernya. Kalaupun kita pakai data yang kemarin pun, ECG itu pun sama sebenarnya. Nanti mungkin saya carikan lagi untuk yang ini ya. Mungkin kita bahas dulu dari sini. Jadi kalau misalnya diplot, dia nanti bisa membedakan antara yang kondisi meditasi sama kondisi yang biasa. Kayak yang ini adalah normal condition. Jadi normal condition nanti ada biasanya di database ada 2 kondisi untuk yang pre sama med gitu ya. Jadi yang meditative condition sama yang normal. Jadi nanti dilihat komponen frekuensinya bagaimana. Jadi sebenarnya untuk olah di bagian domain frekuensi ini lebih mudah untuk diinterpretasi karena kelihatan jelas. Jadi kelihatan bedanya antara orang yang kondisi A dengan kondisi yang B. Jadi tinggal dilihat power spektrumnya, asal kita dapat informasi frekuensi sampling atau periodenya sudah cukup ini ya, merepresentasikan. Jadi di sini yang diolah meskipun dia heart rate kan biasanya kita tahu beat per second, tapi yang di sini adalah frekuensinya. Kalaupun memang meditasi biasanya secara teoritis dia lebih beatnya lebih tenang dibandingkan yang normal, tapi kadang juga nggak terlalu kelihatan. Kadang-kadang orang yang nggak ngapa-ngapain, dia dalam posisi istirahat sama yang benar-benar normal biasa itu pun juga hampir mirip ya. Nah mungkin karena kalau misalnya dari time domain dia nggak terlalu kelihatan, kita bisa ubah atau kita bisa coba ke yang dari domain frekuensi. Jadi dilihat lagi power spektrumnya, kemudian baru digabung sama yang time domain, misalnya power spektrumnya di rata-rata atau divariasikan untuk membedakan kondisi A dan kondisi B itu boleh. Jadi boleh dicampur-campur asal sesuai sama kebutuhan yang kita pengen, karena
pengen membedakan antara yang normal sama meditative state. Nah, apapun yang bisa kalian lihat untuk membedakan, silahkan. Jadi di sini misalnya dari komponen frekuensi, nanti kalau datanya ketemu, nanti saya share di aula ya, biar persis sama. Tapi pun kalau misalnya beda data, nggak masalah. Caranya sama kayak waktu kemarin ECG. Jadi di sini frekuensi sampling atau mungkin periode boleh. Kemudian load datanya. Kalau datanya dalam bentuk mat, .mat, kalian nggak perlu tulis ekstensinya. Tapi kalau misalnya datanya bentuk lain, misalnya .txt atau .csv, nah itu kalian perlu trik sendiri misalnya untuk import atau load atau read. Nah itu nanti bisa dicari. Misalnya kalau paling gampang ya, kalian ketik aja di Google apa aja yang nggak ada di Google, nggak akan apa yang nggak ada di Google pasti semua ada. Jadi CSV to MATLAB. Nah kalian bisa tinggal cari cara masukin how to import CSV in MATLAB. Nanti dia akan kasih kodenya. Jadi sudah banyak ada kalau CSV dia bisa pakai bentuknya DAT atau mungkin dalam bentuk CSV pakai Excel. Nah di situ tinggal kelihatan. Jadi kalian bisa cari ada yang bentuknya cuma tabel. Jadi yang dibaca benar-benar cuma tabel aja, bukan sheet. Kalau misalnya itu kan ada sheet-sheetnya. Jadi lembar berapa yang diambil. Nah kalau ini benar-benar cuma tabel. Nah benar-benar diatur headernya yang dibaca, karena kadang-kadang database nggak bisa langsung di sheet yang ada, karena kadang-kadang ada headernya. Misalnya ambil contoh datanya fisika. Nah, biasanya ada headernya, misalnya time, kemudian ini jenisnya apa. Nah, sedangkan yang MATLAB mau adalah hanya angka. Jadi kalian buka dulu, misalnya kalau error kenapa ya? Karena ekstensinya sudah benar kok waktu loading. Kalian buka, apakah ada komponen lain selain angka. Kalau selain angka, kalian paling gampang tinggal di del, dihapus gitu ya. Jadi tinggal benar-benar angkanya aja yang ada. Atau bisa pakai read table kayak gini. Jadi benar-benar yang diambil adalah row yang ketiga. Jadi di headernya di skip. Jadi kan skip the first 3 row karena biasanya 3 baris di atas adalah header atau keterangan. Nah, kayak gitu. Jadi perlu dipastikan dulu datanya yang benar-benar masuk ke MATLAB adalah angka. Kalau misalnya angka sudah benar angka, ya nggak masalah, tinggal load biasa atau import data seperti ini udah langsung. Biasanya kalau .dat dia tanpa header, tapi kalau masih .csv, ya biasanya masih ada headernya. Nanti bentuk yang lain misalnya karena ekstensi data itu bergantung sama alat ya. Ada yang .txt atau ada yang bentuk bahkan EDF. EDF itu yang susah kemarin karena EDF itu ada sendiri, EDF read. Jadi kalian harus download ekstensi dari MATLAB, kemudian ditaruh di sini. Jadi ada EDF read. Biasanya pakai EDF read ini jarang, jadi hanya alat-alat tertentu. Nah, biasanya dia ada sendiri, ada tambahan EDF read yang harus dikopikan ke M-file gitu ya. Kemudian di run, karena dia bentuknya function sebenarnya. Jadi dibikinkan function untuk membuka EDF. Jadi nanti untuk buka pun ada kaidahnya sendiri. Jadi harus kayak gini, HDR, record, EDF read, baru namanya. Nanti datanya ada di recordnya ini. HDR ini adalah header. Jadi biasanya yang pakai EDF ini adalah yang dari rumah sakit, yang bentuknya pakai sistem database. Jadi biasanya kan kalau database di pasien, di rumah sakit itu kan ada nama, kemudian ada umur, ada tanggal perekaman, kemudian baru datanya. Nah, biasanya itu ekstensinya adalah EDF read. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kalian harus buka dulu ekstensinya, header, baru recordnya yang diambil datanya gitu ya. Jadi untuk load data itu pun ada teknik tersendiri. Jadi pastikan dulu data yang kalian load itu data yang benar. Sebelum kita ngomongin ke olah datanya. Jadi mau olah data time domain atau frekuensi domain, tapi kalau data yang kita masukkan itu salah, ya hasilnya akan salah. Jadi pastikan dulu per step, stepnya benar.
Jadi kalau misalnya datanya seharusnya 5 menit, kemudian yang ditampilkan di situ kok cuman sekitar 1 menit, oh berarti salah waktu menampilkan. Itu coba dicek dari workspace-nya. Biasanya workspace akan menampilkan kok misalnya 6.000. Dia 6.000 ini frekuensi samplingnya sekian 100. Berarti dia dapatnya sekian detik. Kalau misalnya kurang dari sekian detik, oh berarti ini ada yang salah gitu. Ada juga yang agak susah, bentuknya struct. Jadi ada juga database yang setelah di-load bentuknya struct. Struct itu ini mungkin sambil gabungan sama MATLAB ya. Karena untuk ngolah mau nggak mau kita harus bongkar data. Jadi kalau struct itu gabungan matriks di dalam matriks. MATLAB. Jadi ada cara sendiri untuk mengubah matriks. Ini saya coba ada data saya yang kayak gitu mungkin ya, sebentar. Nah ini. Jadi data yang saya dapat di sini dia bentuknya struct. Kalau saya olah, saya run. Nah, karena ini datanya sudah saya ubah di sini. Sebentar, kalau misalnya saya Rausik 1, ini coba. Biar terlihat maksudnya struct. Gini aja. Nah. Masih loading ya, karena dia datanya banyak. 30 menit. Komputer saya komputasinya masih terbatas. Jadi kadang untuk data yang lebar dia butuh waktu. Jadi itu makanya komputasi sangat berperan kalau misalnya kita harus mengurangi data. Tapi hati-hati juga kalau mengurangi data. Jadi Rausik mana Rausik? Nah, kayak gini. Ada yang namanya struct. Biasanya kalau misalnya saya perlebar, nah struct gini beda sama bentuknya ada perkalian di luar. Kalau perkalian di luar kayak gini, kalian sudah bisa langsung olah. Karena ini perkalian matriks biasa. Tapi kalau struct, di dalamnya masih ada beberapa matriks. Nah, di dalamnya masih ada kayak kalau misalnya kalian ngerar data. Data yang ada di folder, kemudian di rar. Kalian nggak bisa langsung buka folder, isi yang ada di dalam folder tanpa mengekstrak. Nah, sama kayak gini. Struct itu sama kayak kompresornya tapi dalam bentuk matriks. Jadi di dalam ini masih ada di dalamnya. Jadi harus di-unstruct dulu. Caranya di-unstruct biasanya struct to cell. Jadi dari struct diubah ke bentuk cell. Kemudian baru cell to mat. Jadi ada beberapa macam-macam ya, karena nanti kita olahnya itu adalah data data sekunder, bisa-bisa data yang sudah ada dari alat, dan kita nggak bisa milih, mau nggak mau kita harus yang cari cara gimana caranya buka. Jadi ya harus dipahami gimana caranya bentuk data dan seterusnya, array. Bahkan nanti ini MATLAB. MATLAB pun akan lebih mudah untuk mengolah dibanding dengan Python. Kalau misalnya Python atau C, itu array sama matriks itu beda. Jadi kalian sangat dimudahkan dengan MATLAB, makanya nanti kalau misalnya komputasi coba tolong belajar Python. Karena Python itu nanti dasarnya bisa ke Java atau ke C, itu akan lebih gampang. Karena kalau MATLAB kita sudah terlalu dimanjakan sama MATLAB. Jadi array sama matrix itu disamakan sama MATLAB. Jadi kalau di Python atau di bahasa C, kalian tiba-tiba kayak gitu biasanya kaget. Cara untuk mengekstrak array matriks itu tidak bisa dihitung. Jadi ada bentuknya teks, ada yang bentuknya array. Kalau kalian sudah bentuk array bisa dihitung. Tapi kalau bentuknya masih matriks biasa, itu masih teks, belum bisa dihitung. Jadi dengan MATLAB ini sebenarnya untuk basic pemula, karena MATLAB ini menyediakan banyak sekali toolbox yang sebenarnya berbayar, tapi sebenarnya mahal juga karena kita nggak punya lisensinya. Jadi biasanya kalau di hardware amannya akan mengubah ke bentuk Python. Jadi kalau yang mau ke instrumen sambil belajar bahasa, entah itu Android atau entah itu Java, entah itu Python, terserah asal itu terjangkau ya. Artinya karena kita nanti harus tulis, jadi kalau bisa ya yang open source. Kalau memang terpaksa pakai MATLAB, nggak masalah, tapi kita nggak boleh tulis. Karena nanti kalau dicek, punya nggak ini lisensinya, kita nggak punya. Jadi itu akan lebih bahaya lagi. Jadi banyak macam data, karena memang kita olah
data ya. Jadi mau nggak mau kita harus tahu tipe-tipe data, tipe-tipe cara ngolahnya. Jadi nanti mungkin komputasi bisa dipelajari lagi untuk yang Python karena satu-satunya Python yang ada di Tekno hanya di komputasi. Mungkin ada beberapa pengampu yang nggak pakai. Kalian boleh belajar sendiri. Banyak tutorial juga. Ada banyak fasilitas di online juga yang kalian bisa paling nggak pelajari karena Python ini masih yang trending. Saya sendiri pun masih belum full Python, jadi masih MATLAB, kemudian Python. Jadi kadang-kadang karena ini banyak yang nggak dipakai di Python. Maksudnya sudah lama nggak pakai Python, kadang juga lupa. Kadang perhitungannya pun beda. Jadi kalau MATLAB dimulai dari 1, di Python dimulai dari 0. Jadi nanti di dalamnya perhitungan if, else-nya, untuk algoritmanya juga akan beda. Jadi ini sebenarnya harus dibiasakan, harus dilatih. Karena saya sendiri kalau misalnya sudah lama nggak ngoding kayak gini, saya juga lupa. Seperti kebanyakan kalau di teori biasanya kita pakai MATLAB untuk lebih gampang. Tapi yang nanti yang di teori juga pakai MATLAB ya, nanti dari kita bisa olah macam-macam. Karena kalau di teori kan fix fokusnya di teori, tapi nanti kalau di praktikum bisa teknisnya macam-macam. Jadi harapannya sih di praktikum kalian bisa explore lebih tentang cara coding, karena kalau misalnya coding nggak dipakai ya lupa gitu ya. Jadi karena memang saya sendiri pun kalau nggak dipakai ya akan lupa, harus buka lagi. Nggak masalah kalian buka, misalnya kalian nggak harus hafal cara baca ini ya load dan sebagainya, itu nggak harus. Nanti kalau misalnya sudah sering akan hafal dengan sendirinya. Tapi kalau untuk lupa ya nggak apa-apa, search aja. Jadi saya juga masih sering kalau misalnya gimana ya cara importnya gitu. Karena masing-masing toolbox kadang butuh cara sendiri untuk buka. Jadi search aja di Google. Ya kadang kalau misalnya kurang jelas di Google, cari YouTube ya. Kadang saya juga lebih sering dari baca-baca teks, saya lebih senang pakai video. Nah, itu boleh. Jadi banyak opsi yang kalian bisa lakukan untuk MATLAB atau apapun ya. Jadi kalau saran saya sih kalau bisa paling nggak mengenal Python. Meskipun yang di teori saya pakai MATLAB ya, tapi nanti di komputasi lah minimal. Awal dasarannya pakai Python. Karena nanti di dunia kerja Python itu masih sangat digemari atau maksudnya masih trending ya. Jadi bahkan di UGM pun mereka sudah nggak pakai MATLAB. UGM bahkan ITS mungkin ya. Kalian paling nggak kalau diajak ngomong pakai apa bahasanya, pakai Python biar agak keren dikit lah, paling nggak tahu perkembangan zamannya ya. Jadi bisa ya pakai Python bisa lah gitu kan, paling nggak kalian nggak kalah di situ. Karena biasanya kalau untuk yang teknik, karena sebenarnya kan kalian teknik ya, teknik di UGM pun saya ke sana atau ITB pun sekalipun mereka nggak pakai MATLAB lagi, mereka pakai Python atau C sebenarnya bagus juga, lebih powerful dibandingkan Python tapi susah. Jadi Python ini agak tengah-tengahnya, dia mirip ke MATLAB tapi juga masih sejalan sama C. Jadi lebih gampang, makanya dia populer. Gitu mungkin ya. Jadi alasan kenapa MATLAB gak dipakai karena mahal. Jadi kita nggak punya. Ini sebenarnya saya baca. Sebenarnya kita jarang ada universitas di Indonesia yang pakai MATLAB full license. Karena full license-nya itu bisa sampai per bulan 60 juta atau bahkan lebih kalau misalnya kita pakai full toolbox. Kalau kita kan tinggal crack ya, jadi langsung sudah ada semua. Kalau di yang real yang bayar tiap toolboxnya harus bayar. Jadi semakin banyak toolbox yang kita pakai ya semakin banyak yang kita bayar. Jadi makanya orang-orang beralih ke Python atau yang open source. Jadi kalau misalnya mereka mau develop suatu alat, ini juga kenapa alasan kita pakai open source adalah waktu dulu Pak Akif desain hardware ya, kemudian mau dicoba hilirisasi ke arah produk, ditolak karena kita nggak punya lisensi ya, baik itu LabVIEW itu juga punya NI mahal ya, atau MATLAB. Jadi kita untuk bisa bikin yang low cost harus pakai yang open source. Jadi ya harus kita yang belajar sendiri untuk bisa code di open source. Memang ada keterlambatan karena beberapa open source masih dikembangkan ya, tapi paling nggak sudah cukup mumpuni karena memang banyak yang pakai. Mungkin itu intro dari coding, suka dukanya mengcoding. Untuk lebihnya mungkin kalian bisa
coba sendiri di MATLAB. Ini sama, sebenarnya persis sama seperti yang kalian lakukan sebelumnya. Kalau untuk power, ya nanti bedanya ada di sini. Ini adalah mana ya? FFT-nya di bawah ya. Nah, so ini belum ada powernya. Mungkin di sini ya saya ada power. Nah, di sini saya hitung power ratio. Jadi absolut data kuadrat. Jadi tinggal hasilnya kemudian diabsolutkan, kemudian dikuadratkan, itu sudah power. Jadi fitur yang paling gampang untuk spektrum, ya spektrum density ini. Tinggal dikuadratkan, kemudian diabsolutkan. Udah. Sisanya banyak lagi kalau mau fitur yang lain. Entah itu ini di sini saya pakai wavelet ya. Saya nggak pakai FFT. Nanti wavelet ada lagi kenapa saya pakai wavelet, karena ada kelemahan di FUI. Dan sampai sekarang pun masih berkembang ilmu untuk signal processing atau image processing. Jadi harus terus belajar. Paling nggak dasarnya paling nggak sudah tahu. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu dari sini? Mungkin ini untuk yang sisanya. Ada juga spectral averaging ya. Sama yang lain. Sisanya nanti mungkin saya video karena ini tinggal sedikit. Bandwidth, palingnya bandwidth kan kalian sudah kenal di analog, waktu filter analog ya. Bandwidth kan tinggal lebar sinyalnya, ini tinggal gampang. Sama sisanya nih nanti mungkin tinggal sedikit saya taruh di video, nanti video di aula, karena Senin kita offline ya. Gitu dulu mungkin. Ini saya akhiri dulu rekamnya.